Selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi di Renungan Singkat Jemaat Yosudipuro. Di hari yang baru di saat ini kita bersyukur, izinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan siapkan. Dan untuk mengawali hari ini, kita rindu untuk dekat kepada Tuhan. Maka itu saya ingin kita semua belajar dari firman Tuhan melalui renungan pagi kita saat ini. Dan sebelum itu mari kita satu dalam berdoa dan kita berdoa. Kebutuhan terbesar kami saat ini adalah kecurahan Roh Kudus Tuhan boleh menempati hati dan pikiran kami, sehingga kami hari ini mau belajar dari firman Tuhan, boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah mencari validasi atau mencari perkenanan Tuhan. Apa sih itu validasi? Banyak orang kita di sini mungkin tidak tahu validasi. Validasi itu adalah meminta pengakuan dari orang lain. Dan di hari ini kita akan belajar apa itu validasi. Pernahkah saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat merasa kecewa ketika usaha yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh orang lain? Atau mungkin saudara-saudara merasa rendah diri karena tidak mendapat pujian, tidak mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaan hari ini adalah, untuk siapa sebenarnya kita hidup dan untuk siapa sebenarnya kita beraktivitas dan berbuat? Apakah untuk dilihat dan disukai oleh manusia atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada satu cerita, seorang anak kecil yang sangat suka menggambar. Setiap kali ia menggambar, ia akan berlari kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, lihat apa yang saya gambar." Dan suatu hari ketika ayahnya sedang sibuk bekerja, dia tidak menoleh. Anak ini merasa sedih, bahkan berhenti menggambar. Padahal kemampuan menggambarnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah siapa yang memperhatikannya. Seringkali kita ini seperti anak kecil itu. Ketika orang lain tidak melihat atau tidak memuji kita dengan keahlian kita yang membuat kita mau dipuji orang, akhirnya apa? Kita kehilangan semangat. Kita lupa bahwa Tuhan selalu melihat bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang memperhatikan. Kadang kita seperti itu. Ketika kita melakukan suatu hal dan itu tidak ada yang melihat kita, apa yang kita lakukan? Kita berhenti dari hal tersebut. Seperti anak kecil ini. Dia berhenti menggambar karena tidak dilihat oleh ayahnya hasil gambarnya. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, sebagai ayat perenungan kita di pagi hari ini, "Sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jika aku masih mau mencari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Ini adalah peran penting dalam kehidupan kita dan satu ayat penguatan dalam kehidupan kita, di mana apa yang akan kita cari di dunia ini? Apakah mau disukai orang atau disukai Tuhan? Itulah pilihan kita saat ini. Paulus dengan tegas berkata bahwa hidupnya tidak lagi mencari pujian dari manusia. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi populer, tetapi untuk menjadi taat ketika kita fokus pada apa manusia yang pikirkan dan kita kehilangan arah pelayanan dan tujuan hidup yang sejati. Validasi dari manusia itu sementara. Dunia memberi tepuk tangan hari ini tetapi bisa mencemooh besok. Tentunya banyak hal terjadi seperti itu. Ketika kita sedang melakukan hal yang mungkin sangat baik di mata orang dan kita diberikan tepuk tangan, pujian, tapi apa yang terjadi? Besok bisa saja orang yang sama mencemoohkan kita. Yesus pun sendiri pernah mengalami hal tersebut. Di mana di dalam Yohanes 12 ayat 13, orang yang berseru Hosana, akhirnya apa? Orang yang sama berteriak, salibkan dia. Itulah kenapa validasi dunia itu sementara. Kemudian, nilai kita ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia. Apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, bukan dinilai dari manusia, melainkan Tuhan yang menilai.
Karena Tuhan melihat hati. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Tuhan sudah menempatkan nilai kita sejak awal ketika kita dilahirkan. Tuhan tahu apa kelebihan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi talenta kita. Dan bukan karena apa yang kita capai, tapi karena siapa yang kita miliki, yaitu Kristus di dalam kita. Terakhir, berfokus pada perkenanan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kalau kita bekerja, melayani, dan berbuat baik kepada Tuhan, kita akan tetap semangat meski tidak ada yang berterima kasih kepada kita. Sebab kita tahu upah kita datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang berkati Tuhan, semua yang menonton, ingat apapun yang kita kerjakan, kita tidak butuh validasi dari manusia. Karena Tuhan yang menilai kita, bukan manusia yang menilai kita. Jadi walaupun dalam pekerjaan kita tidak ada yang mungkin berterima kasih, atau mungkin kita membutuhkan pengakuan dari orang lain, ingat pengakuan dari orang itu sementara dibandingkan dengan pengakuan dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia mungkin tidak selalu memberikan pengakuan yang kita harapkan, tapi Tuhan tidak pernah melewatkan setiap jeri lelah kita. Apapun yang kita kerjakan, ada hasil yang akan kita terima. Akan ada hasil yang akan kita dapatkan. Jangan biarkan kebutuhan akan validasi manusia mencari sukacita dan tujuan kita. Ingatlah, Tuhan sudah menerima kita. Kita berharga di matanya, hidup kita untuk memuliakan kita, bahkan bukan mencari tepuk tangan dunia. Panggilan untuk kita semua, mungkin hari ini ada di antara saudara merasa lelah karena terus berusaha menyenangkan semua orang dengan apa yang kita lakukan. Atau merasa tidak berharga karena tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, aku mau berhenti mencari validasi dari manusia. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan." Biarlah hari ini kita boleh memperbarui hati kita supaya setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.